Shalom, kita semua hari ini menjalani hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita. Kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Dan pada hari ini kita biarlah dipersiapkan Tuhan juga, karena pada bulan November kita sedang mempelajari supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi persiapan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mengangkat sebuah pujian, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, ajaiblah jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu Tuhan, ajaiblah jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Haleluya, terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Tuhan, sebab besarlah perbuatan-Mu, ajaiblah jalan-Mu. Haleluya, haleluya, terpuji namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, selama-lamanya Tuhan. Puji sembah bagi-Mu, puji syukur bagi-Mu, sebab tiada yang seperti Engkau, Allah Tuhan penebus kami, penyelamat kami. Haleluya, haleluya.
Pujian dan syukur sungguh hanya bagimu. Kau yang telah mengajari kami dalam kebenaran-Mu, untuk kami jalani hari-hari hidup kami seperti yang Tuhan maui. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, untuk penghiburan-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk kesembuhan yang Tuhan berikan, kekuatan, penghiburan yang Tuhan berikan. Tuntunan-Mu yang menuntun hati pikiran kami, langkah hidup kami dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dan ampunkanlah segala salah dan dosa kami. Dan ajari kami terus dengan kebenaran-Mu, dengan firman-Mu, supaya kami sungguh memiliki hati yang bijak. Bagaimana kami hidup di akhir zaman ini. Biar hati kami terus dibersihkan dan dimurnikan oleh firman. Kami mau terima firman-Mu, kami mau dengar firman-Mu, kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kembali kita bisa mendengar firman Tuhan, bisa mempercakapkan firman Tuhan. Tapi tidak cukup kalau kita hanya mendengar dan mempercakapkan. Yang Tuhan harapkan kita melakukannya. Karena orang yang melakukan firman Tuhan menunjukkan bahwa dia adalah murid Tuhan. Kalau kita hanya mendengar dan mempercakapkan, banyak orang yang melakukannya. Tapi pada akhir zaman, yang Tuhan kenali adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan kehendak Bapa di sorga dinyatakan dalam firman-Nya, dalam kebenaran-kebenarannya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diberi judul Murni. Ya. Mungkin ada orang yang bernamanya Murni. Nah, puji Tuhan kalau sudah percaya Tuhan, dan puji Tuhan kalau hidupnya terus dimurnikan, menjadi murni yang seperti Tuhan inginkan. Saya akan bacakan dari 2 Korintus pasal 2 ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah dan di hadapannya. Ayat ini memang mengoreksi para pemberita firman seperti saya. Pada masa Paulus, ada orang-orang yang memberitakan firman Tuhan dengan maksud yang tidak murni. Kalau maksudnya tidak murni, berarti hatinya tidak murni. Berarti pemberitaannya tidak murni, tujuannya tidak murni. Paulus mengoreksi orang-orang yang memberitakan firman tidak murni, tidak sesuai dengan maksud Allah. Dikatakan mencari keuntungan dari firman Allah. Ya, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan ini berkata dalam hati, kayaknya ini ayat bukan untuk saya. Karena saya bukan pemberita firman Allah. Ya, sekarang mungkin belum. Tetapi satu saat, Bapak Ibu, saudara-saudari bisa dipakai Tuhan menjadi pemberita-pemberita firman Allah. Atau mungkin kita bukan pelayan yang bertugas untuk memberitakan firman Allah. Tetapi kita tidak bisa terlepas dari tanggung jawab untuk kita menceritakan firman Allah kepada orang lain. Nah, ketika kita memberitakan firman Allah, menceritakan firman Allah kepada orang lain, harus didasari oleh maksud-maksud yang murni. Harus dengan kemurnian hati, motif yang murni, tujuan yang murni. Saya tegaskan ulang, itu bisa terjadi kalau hatinya murni. Murni itu tidak bercampur dengan unsur lain.
Kalau kita memang punya motif memberitakan firman Tuhan, memang tanggung jawab kita sebagai orang percaya supaya orang lain mendengar dan menerima kebenaran. Tidak ada unsur-unsur lain. Unsur misalnya beranggapan kalau saya menceritakan firman Tuhan kan saya mendapatkan persepsi saya rohani. Saya menguasai firman Tuhan. Ya, motif-motif seperti itu, harapan-harapan seperti itu bisa dikatakan tidak murni. Beritakanlah firman Tuhan memang karena kita ingin supaya orang lain mendengarkan firman Tuhan dan diberkati oleh firman itu. Murni juga berarti tidak mendapat pengaruh dari luar. Artinya kita menyampaikan firman Tuhan bukan karena titipan pesan supaya firman ini disampaikan untuk kepentingan ini dan itu. Jadi firman Tuhan disampaikan sesuai dengan maksud Tuhan, bukan kepentingan ini dan itu. Murni berarti juga tulus, suci, sejati. Ya, menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hati dengan niatan yang tulus. Tulus yaitu menyampaikan firman Tuhan ya karena menyampaikan firman Tuhan. Nah, apakah kemurnian, hati yang murni ini hanya berfungsi ketika kita menyampaikan firman Tuhan? Tidak. Hidup kita sehari-hari harus murni. Tidak ada motif-motif yang lain. A ya A, B ya B. Tuhan Yesus pernah berkata, jika A katakan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Hati yang murni itu penting bagi semua orang percaya. Nah, orang yang sedang menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali harus punya hati yang murni. Pada bulan September, ya kalau saya tidak salah ingat, kita belajar bagaimana supaya iman kita terus dimurnikan, supaya menjadi murni, supaya menjadi siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau kita tidak dalam keadaan murni, bahaya. Biarlah firman yang kita dengarkan setiap hari, yang kita baca, kita lakukan dan itu akan membuat hidup kita semakin murni di hadapan Tuhan. Ya, Rasul Paulus pernah berkata, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Mari kita jangan berpura-pura, jangan munafik, jangan membangun kesan, mencari kesan bahwa kita orang baik. Jika kita salah, akui salah kita. Minta maaf, minta ampun. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Jangan tidak murni. Jangan mencampur kebenaran Allah dengan kebenaran duniawi. Maka tidak murni lagi. Mari jalani hidup kita dengan kemurnian, dengan ketulusan, dengan kesucian, dengan kejujuran, dengan integritas. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau terus menyiapkan kami untuk kami menjadi siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih untuk teladan kemurnian hati-Mu Tuhan. Dan teladan kemurnian dari hamba-Mu, Rasul Paulus. Dan para pelayan yang hari ini kami dengar untuk kami dalam segala apapun yang kami lakukan, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kami mendasarinya pada maksud-maksud murni, mendasarinya dengan hati yang murni. Ampuni Tuhan, kalau kami tidak tulus, kami mengesampingkan kemurnian, kami mencari keuntungan. Ampuni Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Tuntun kami terus ada dalam kebenaran, supaya kami terus memelihara hati yang murni sampai akhirnya. Kami menyerahkan keluarga kami dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan rekan-rekan dalam pelayanan kami dalam tangan-Mu. Biarlah semua apa yang sedang kami alami saat-saat ini ada dalam pengaturan Tuhan. Kami percaya kalau kami memiliki persoalan, Tuhan pasti berikan kami jalan keluar. Sakit penyakit kami percaya Tuhan memiliki kuasa yang menyembuhkan kami. Kekhawatiran, kebimbangan,
Kami percaya Tuhan adalah andalan hidup kami. Terima kasih Tuhan yang menyerahkan hidupnya dalam tangan-Mu untuk Tuhan tuntun terus supaya kami siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali dengan hati yang murni. Di dalam nama-Mu, Gembala Agung kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berserah. Haleluya. Amin.